pertama tentang fungsi yang monoton naik atau turun. Di sini ada gambar grafik fungsi logaritma, kita beri nama, yang hijau itu adalah fx, untuk yang ini gx ya. Nah, untuk yang fx, secara umum a log x jika basis a lebih dari 1, maka di sini fungsinya monoton naik ya. Jadi gambar grafiknya pun terlihat ke arah atas ya. Nah, sedangkan untuk gx sama dengan a log x, untuk a lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka fungsinya monoton turun. Jadi dari gambar grafiknya pun terlihat ke arah bawah ya. Nah, untuk contoh grafik ini fx sama dengan 2 log x. Nah, di sini kan basisnya 2 ya, jadi lebih dari 1 maka monoton naik. Sedangkan untuk yang gx di sini adalah gx sama dengan setengah log x, basisnya setengah, yaitu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka ini termasuk fungsi yang monoton turun. Oke. Nah, sekarang kita akan transformasikan grafik fungsi logaritma. Untuk yang pertama, di sini ada fx dan gx. Kita misalkan fx sama dengan a log x dan gx sama dengan b log x. Kalau antara a dan b itu ada hubungan, jadi b sama dengan 1/a, kebalikannya ya, maka kedua grafiknya simetris terhadap sumbu x. Jadi sumbu x sebagai cerminnya. Nah, pada contoh grafik di samping, fx sama dengan 2 log x, sedangkan gx adalah setengah log x. Nah, di sini yang dimaksud. Jadi 2 ini kebalikan dari setengah. Atau sebaliknya setengah kebalikan dari 2. Kalau memenuhi kondisi seperti itu, ya, numerusnya sama, maka kedua grafiknya simetris terhadap sumbu x. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya, di sini ada fx dan gx, di mana fx-nya a log x dan gx-nya adalah a pangkat x. Kita ingat kembali fungsi eksponen ya untuk yang gx. Kalau di sini kita mempunyai fungsi yang berbentuk a log x dan a pangkat x, maka ini simetris terhadap garis y sama dengan x. Ya, selanjutnya kita sebut bahwa fungsi fx sama dengan a log x merupakan inverse dari fungsi gx sama dengan a pangkat x. Jadi ini kita mesti mengingat definisi logaritma, yaitu untuk mendapatkan pangkat x kita menggunakan fungsi logaritma. Nah, contoh grafik di samping, fx sama dengan 2 log x ini merupakan inverse dari fungsi gx sama dengan 2 pangkat x, dan sebaliknya gx sama dengan 2 pangkat x juga merupakan inverse dari fungsi fx sama dengan 2 log x. Ya, jadi dua grafik ini mempunyai cermin garis y sama dengan x. Jadi ini garis y sama dengan x ya. Oke. Selanjutnya kita juga akan melihat transformasi grafik yang mengalami pergeseran ya. Jadi grafik gx ini ya, gx berbentuk a log x dikurangi h adalah hasil pergeseran grafik fx sama dengan a log x ke kanan sejauh h satuan ya. Jadi kalau di sini x dikurangi h ke kanan ya, nanti jika x ditambah h sebaliknya ke kiri ya. Nah, contoh grafik di samping, fx sama dengan 2 log x yang hijau, kemudian yang ungu adalah gx sama dengan 2 log x dikurangi 2 karena bergeser 2 satuan ke arah kanan. Jadi kalau di sini kita perhatikan beberapa titik pada grafik ya. Di sini ada x1 bergeser ke x sama dengan 3. Kemudian x sama dengan 2 bergeser ke x sama dengan 4. Untuk x sama dengan 4 bergeser ke x sama dengan 6. Dan seterusnya. Grafik fungsi fx bergeser ke kanan sejauh 2 satuan. Kita bisa amati yang mengalami perubahan nilai di sini adalah x-nya ya, jadi x dikurangi 2. Jadi sekali lagi grafik gx adalah dari grafik fx geser ke kanan 2 satuan. Oke. Nah, sekarang jika
grafik mengalami pergeseran secara vertikal ya. Nah, di sini ada grafik fx dan gx. Jika grafik gx berbentuk a log x ditambah k, ya, maka grafiknya adalah pergeseran grafik fx a log x ke atas sejauh k satuan. Ya. Jadi contoh grafik di samping, fx sama dengan 2 log x yang hijau, sedangkan gx sama dengan 2 log x ditambah 3. Jadi kalau kita perhatikan, beberapa titik di sini misalnya 1,0 bergeser ke 1,3. Jadi x-nya tetap tapi y-nya yang berubah ya. Sekarang untuk y-nya, untuk x-nya 2, maka y-nya dari 1 bergeser ke 4. Untuk x sama dengan 4, dari y sama dengan 2 menjadi y sama dengan 5. Dan seterusnya. Ya. Jadi perhatikan penulisannya. Di sini ditambah 3 itu tidak menambahkan nilai x, melainkan menambahkan nilai 2 log x secara keseluruhan. Ya. Jadi 2 log x, kita hitung nilainya berapa, baru hasilnya ditambah 3. Itu perbedaannya jika tidak ada kurungnya ya. Jadi kalau ada kurungnya berarti ditambah 3 ini untuk X. Tapi kalau tidak ada kurungnya, maka ditambah 3 ini adalah menambahkan ke nilai keseluruhan 2 log X ini. Oke, jadi sekali lagi, grafik GX adalah dari grafik FX yang geser ke atas sejauh 3 satuan. Oke. Untuk karakteristik fungsi logaritma lainnya, kita bisa bahas dalam satu halaman ya. Di sini ada grafik fungsi logaritma, misalnya berumus fx sama dengan a log x dikurangi h, dengan basis a lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Yang pertama tentang titik potong dengan sumbu koordinat ya. Dengan sumbu x, di sini adalah h ditambah 1,0. Kalau misalnya ingin hafalan boleh, tapi alangkah baiknya kita selalu tahu asal dari rumus tersebut sehingga kalau kita lupa kita selalu bisa menemukannya kembali. Nah, sekarang kenapa di titik H ditambah 1,0? Nah, ingat prinsipnya bahwa titik potong grafik dengan sumbu X itu adalah Y-nya sama dengan 0. Jadi kita akan buktikan. Dari rumus ini, jika Y-nya diganti 0, maka kita mempunyai, jadi ini 0 ya. Jadi ini kita ganti 0, maka kita mempunyai A log X dikurangi H sama dengan 0. Nah, menurut sifat logaritma, jika basis A log berapa yang hasilnya 0, maka numerusnya ini pasti 1. Ya. Jadi ini pasti 1, sehingga X dikurangi H harus 1. Maka X-nya adalah H ditambah 1. Nah, seperti itu. Sehingga absis titik potong grafik dengan sumbu X di H ditambah 1. Kalau ordinatnya pasti 0 ya. Nah, kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y, di sini secara umum saja yaitu X sama dengan 0. Jadi nanti tergantung rumus fungsinya. Jadi bisa memotong, bisa juga tidak memotong. Oke. Kemudian tentang persamaan garis asimptot, yaitu garis yang semakin didekati oleh grafik. Di sini adalah X sama dengan H. Kalau bentuknya seperti ini ya. Jadi numerusnya ini kita perhatikan nanti asimptotnya adalah X sama dengan H. Kemudian berikutnya tentang domain dan ring. Untuk domain fungsi, jadi nilai X mana saja yang digunakan, di sini adalah di sebelah kanannya garis asimptot. Jadi kalau garis asimptotnya X sama dengan H, maka domainnya adalah X, di mana X lebih dari H, X anggota bilangan real. Sedangkan ring fungsi, jadi nilai Y-nya atau nilai Fx-nya, di sini keseluruhan nilai Y terpakai ya. Kita tuliskan dengan notasi matematika yaitu Y di mana Y anggota bilangan real. Untuk contoh soalnya, di sini terdapat fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x ditambah 4. Untuk x anggota bilangan real, tentukan A. Titik potong grafiknya dengan sumbu x dan sumbu y. B. Persamaan garis asimptot. C. Sketsa grafiknya dan domain dan ring fungsi. Kita akan mulai menentukan titik potong grafiknya dengan sumbu x dan sumbu y. Oke.
Di sini titik potong grafik dengan sumbu X, kita singkat-singkat aja ya nulisnya. Nah, untuk grafik apapun, itu caranya adalah Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, sebenarnya kita sudah mempunyai titik potong adalah di titik koma 0 ya. Nah, karena Y-nya udah 0, kita tinggal mencari X. Nah, karena Y-nya sama dengan 0, maka dari rumus fungsi ini, Y atau fx diganti dengan 0, sehingga kita bisa tuliskan 2 log X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk bentuk ini, jika kita mempunyai basis 2 yang menghasilkan nilai logaritma 0, maka numerusnya harus 1 ya. Jadi ini kita bisa tuliskan X ditambah 4 sama dengan 1. Kita peroleh X sama dengan negatif 3. Jadi ini kita tulis negatif 3. Oke. Nah, sekarang berikutnya titik potong grafik dengan sumbu Y. Ini juga begitu. Untuk grafik apapun, titik potong dengan sumbu Y, X kita ganti dengan 0. Berarti kita sebenarnya sudah mempunyai titik potongnya nanti di 0, titik-titik gitu ya. Nah, sekarang X-nya kita ganti 0 sehingga F0 sama dengan 2 log 0 ditambah 4. Kita bisa hitung 2 log 4, nilainya adalah 2 pangkat berapa? Ada 4, yaitu 2. Jadi pasangannya 0 adalah 2. Oke. Kemudian berikutnya adalah persamaan garis asimptot. Ya. Nah, untuk garis asimptot, untuk memudahkan kita mengingat ya, di sini numerus sama dengan 0. Karena asimptot adalah garis yang hanya didekati grafik, maka di sini mendekati numerus yang sebenarnya tidak boleh 0 ya, yaitu X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi asimptotnya adalah X sama dengan negatif 4. Jadi ini yang didekati, tidak akan dipotong. Oke, berikutnya kita mau membuat sketsa grafiknya. Kita akan menggambar di bidang koordinat ini. Tentunya kita butuh beberapa titik bantu. Untuk X-nya, mulai dari di kanannya asimptot ya, misalnya negatif 3, negatif 2, kemudian 0. Nah, di sini kalau kita berikan 1, nanti 2 log 1 tambah 4 atau 2 log 5 ini tidak istimewa ya, atau tidak sebasis antara basis dan numerus sehingga agak sulit menghitungnya kecuali pakai alat bantu. Kita menggunakan nilai-nilai antara basis dan numerus yang sebasis saja biar kita tidak menggunakan alat bantu hitung. Jadi setelah 0 kita bisa gunakan 2 log 8. 2 log 8 berarti X-nya adalah 4. Oke. Nah, sekarang untuk Y-nya, kalau X-nya negatif 3 berarti 2 log 1, dan di sini tadi kita sudah mempunyai. Kalau X-nya negatif 3, maka di sini Y-nya 0. Kemudian kalau negatif 2 berarti 2 log 2 yaitu 1. Ini tadi kalau X-nya 0 adalah 2. Kemudian kalau X-nya 4 berarti kita hitung 2 log 8 yaitu 3. Oke. Nah, titik-titik tersebut kita akan gambar di bidang koordinat. Nah, sebelumnya kita gambar juga garis asimptot X sama dengan negatif 4 ya. Kemudian negatif 3,0, kemudian negatif 2,1, kemudian 0,2 dan 4,3. Nah, sekarang kita mau buat sketsa grafiknya. Nah, tadi kita tidak mencari titik-titik di kirinya negatif 3, kanannya negatif 4 ya. Kita pakai kira-kira saja karena ini juga hanya sketsa. Oke, nah ini dianggap pas 0,2 ya. Nah, seperti ini. Sketsa grafik fx sama dengan 2 log x ditambah 4. Mungkin kalian bisa menggambar lebih bagus lagi. Oke. Sebenarnya ini masih terus ya, ini masih bisa dilanjutkan karena di soal domainnya x anggota bilangan real. Ini bisa, ini sebenarnya lanjut karena ini terputus nih karena terbatasnya tempat saja ya. Nah, kita lanjutkan ke D, yaitu kita akan menentukan domain dan ring fungsi. Domain fungsi
kita bisa perhatikan dari grafik ini, nilai X hanya berada di kanannya asintut ya, jadi di kanannya negatif 4. Jadi kalau secara teori tadi juga begitu, domain adalah X lebih dari H. Kalau kita perhatikan grafik ini pun ya, maka domain adalah di kanannya negatif 4. Jadi X lebih dari negatif 4, X anggota bilangan real. Oke. Kemudian untuk ringnya, kalau kita perhatikan untuk X anggota bilangan real, ini sebenarnya masih terus dari bawah. Dan ini juga masih terus ke atas, hanya ini berhenti karena keterbatasan tempat. Sehingga untuk ring fungsi, ini kita bisa tuliskan Y, di mana Y anggota bilangan real. Jadi seluruh nilai Y ya. Nah, ini untuk jawaban dari soal tentang fungsi logaritma ini, dan kita mempunyai gambaran tentang bagaimana sebenarnya fungsi logaritma, sebagian dari ciri-cirinya ini ya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Selamat belajar. Semoga selalu diberi kemudahan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.